musim ini, oh tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu. Tak terduga cara-Mu. Terima kasih Bapa. Kau yang kuandalkan di setiap kehidupanku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang Ku percaya di setiap musim ini. Katakan sama-sama, kau yang ku percaya, kau yang ku percaya di setiap musim hidup. Kau yang ku percaya. Amin Tuhan. Ya musim hidupku. Syukur kami kepada Tuhan, satu-satunya Allah yang ada dalam hidup kami yang kami percayai. Kepada tangan Tuhan juga kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya. Sebab tiada tangan yang lebih aman untuk kami mempercayakan hidup kami seperti di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang menenun kami sejak kami ada dalam kandungan ibu kami. Engkau juga yang mengizinkan kami ada hari ini. Dan di dalam kemurahan dan kebaikan-Mu juga kami ini semuanya hidup. Kami bernafas juga di dalam Tuhan. Dan oleh karena Tuhan juga kami bisa menjalani hari-hari kami. Termasuk ibadah ini juga ada oleh karena kemuliaan nama Tuhan. Dan kiranya di dalam ibadah dan melalui ibadah ini juga nama Tuhan dimuliakan. Dalam setiap pujian penyembahan yang kami lantunkan, nama-Mu yang diagungkan. Demikian juga ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Tujuan kami adalah supaya kami semakin mengenal pribadi-Mu. Kami semakin tahu kehendak-Mu. Menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Itulah sebabnya tolong kami semuanya ya Allah Roh Kudus hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman yang juga turut mendengar dan juga seluruh jemaat semuanya. Kami butuh pertolongan Tuhan. Kami butuh Allah Roh Kudus menyingkapkan pikiran hati kami, memberi kami pengertian dan pengetahuan akan Engkau supaya kami juga semakin mengenal pribadi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Buatlah setiap kami semuanya boleh bergetar hati kami oleh karena firman-Mu. Buatlah setiap kami semuanya boleh dijamah secara pribadi oleh kebenaran firman-Mu. Supaya kami semuanya diubahkan seturut dengan kehendak firman Tuhan. Thank you Tuhan, terima kasih. Kami menyiapkan diri kami untuk dipenuhi dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semuanya yang siap untuk sama-sama diberkati firman Tuhan. Mari bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, berikan kemuliaan yang meriah dulu. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Mengucap syukur pada Tuhan oleh karena kasih dan anugerahnya sehingga siang hari ini kita boleh bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kiranya ibadah kita boleh senantiasa memuliakan Tuhan. Sebab sungguh dialah yang harus menjadi pusat dari ibadah kita. Cuman Bu Gembala saja. Sebab sungguh Tuhanlah yang harus menjadi pusat ibadah kita. Nah gitu lebih baik. Sepanjang ibadah saya tidak akan pancing Bapak Ibu untuk berkata amin. Begitu ya, enggak. Ada amin, saya tidak akan tanya-tanya di mana amin, enggak. Kalau saudara sepakat dengan firman-Nya langsung saja diaminkan. Oh ya, sepakat sama firman langsung aminkan saja. Kenapa? Karena mengaminkan firman itu penting. Nah, ya, saya ulang ya, mengaminkan firman itu penting. Ada 3 hal. Kenapa mengaminkan firman penting? Yang pertama, membuktikan kalau Bapak Ibu mendengar firman. Iya dong. Kalau nggak dengar firman gimana bisa amin? Kalau belum firman, belum Alkitab dibuka, sudah rebah dalam roh. Ya nggak bisa bilang amin ya kan. Jadi mengaminkan firman membuktikan apa? Mendengar firman. Yang kedua, waktu saudara mengaminkan firman, itu membuktikan saudara tidak mengacuhkan hamba Tuhan.
Saudara tahu nyuekin hamba Tuhan itu dosanya double Bapak Ibu, haleluya itu. Iya. Oh, saya datang ke tempat ini tadi pagi sebelum saya ini, setelah doa pagi, saya siapkan anak-anak dan segala macam. Saya setrika baju Bapak Ibu. Ini yang saya pakai, ini tak setrika dewe gitu. Saudara jangan tanya, bojone nang ndi Pak? Enggak usah tanya begitu. Begitu. Iya. Mungkin saudara tanya, Pak pembantunya enggak ada yang tidak? Pembantu saya sedang di Eropa, saya kasih liburan di sana ya. Empatnya saya kasih liburan ke Eropa. Jadi saya setrika sendiri, bener. Lalu tadi pagi saya sempatkan untuk ke salon, untuk make up dulu kan, pasang ini. enggak lah itu. Iya. Cuman tadi agak mepet waktunya sehingga enggak sempat pasang ini loh, hair extension Bapak Ibu ya. Jadi mengamenkan firman membuktikan saudara tidak mengacuhkan hamba Tuhannya. Nah ini yang ketiga yang penting. Saudara tahu waktu saudara mengamenkan firman, itu membuktikan Bapak Ibu melayani Tuhan. Saudara tahu pelayanan apa? Loh sih ngamen mana di kapen. Waktu saudara mengamenkan firman itu membuktikan saudara melayani Tuhan. Pelayanan apa? Pelayanan membangkitkan teman sebelah yang ngantuk-ngantuk gini. Jadi waktu saudara amin, dia kaget jadi bangkit dari kematian. Haleluya itu. Tapi saya percaya hari ini tidak akan ada yang ngantuk. Lo ke amin, rek mata. Semuanya bergairah untuk kebenaran firman Tuhan. Amin. Sama-sama berikan kemuliaan dulu untuk Tuhan. Yang lebih meriah lagi untuk Tuhan. Puji Tuhan. Ada satu kabar yang menyenangkan, khususnya saya Bapak Ibu. Karena kemarin saya di reminder sama Ibu Feni ya. Terima kasih juga untuk kesempatan yang diberikan pada saya melayani di tempat ini. Juga Ibu Gembala tentu saja. Kemarin saya di reminder, Pastor jangan lupa ya besok ini khotbah di Victory. Saya bilang, oh iya Bu terima kasih sudah mengingatkan. Sama sekalian besok saya mau kasih oleh-oleh Pastor begitu. Karena saya baru dari luar kota. Nanti besok tak bawain ya oleh-oleh buat Pastor ya. Saya bilang, oh iya Bu puji Tuhan terima kasih. Kenapa saya ngomong begini? Sekalian ngingetin nanti saya enggak. Saya berani sampaikan seperti ini karena saya tahu kemurahan hati Bapak Ibu semuanya. Saya berani sampaikan begini karena saya tahu Bapak Ibu adalah orang-orang yang murah hati. Walaupun memang kemurahan hati itu hari-hari ini semakin jarang terdengar apalagi terlihat. Betul ya? Justru sebaliknya manusia yang jatuh dalam dosa seringkali bukannya menunjukkan kemurahan atau kebaikan. Justru apa? Suami sama wedit luar biasa sama istri. Banyak. Mau tahu enggak ada yang amin puji Tuhan. Wah suaminya luar biasa. Ini kalau dicek pasti Shopee Pay masih penuh semua ini ibu-ibu ya. Karena kemarin baru 10-10 baru ditransferi suami. Loh Kak Amin juga ini. Kayak saya bingung itu. Iya toh. Yang menarik adalah begini loh Bapak Ibu. Bahwa ternyata hari ini kata kemurahan, kebaikan semakin sering. Apa? Justru tidak terlihat. Justru semakin sering yang terlihat adalah apa? Orang-orang yang semakin selfish, yang semakin apa? Mencari keuntungan diri sendiri. Semakin pelit, semakin medit, semakin kikir dan seterusnya. Tapi tahukah saudara bahwa di dalam kebenaran firman Tuhan ada satu bagian ayat yang menyenangkan kita semuanya. Dan di saat yang sama juga mengingatkan kita semuanya untuk pentingnya kita punya kemurahan hati. Kita akan baca sama-sama di Kolose pasal 3 ayat yang ke-12. Kolose pasalnya yang ketiga ayat yang ke-12. Saudara boleh buka Alkitab saudara. Kalau bawa, kalau enggak bawa boleh lihat di HP-nya. Tapi pastikan saudara kalau lihat Alkitab dari HP tidak lihat yang lain. Karena buka Alkitab dari HP itu banyak godaannya. Kalau WA masih bisa ditahan untuk enggak dilihat. Tapi kalau sudah ada notifikasi dari Shopee, kiriman Anda sudah diterima oleh tetangga. Gak betah ya mau lihat itu. Bukti pengiriman, saporek tonggoku ini gitu ya. Nanti pas hilang gitu. Tapi saya percaya saudara yang tidak bawa Alkitab dan buka dari HP, semuanya berfokus untuk firman Tuhan. Coba lihat ya Kolose pasal 3 ayat 12, sembari saudara doakan saya supaya saya tidak terlalu panjang khotbahnya. Karena saya tahu pengkhotbah yang paling disukai jemaat itu yang khotbahnya cepat, haleluya. Padahal sudah tahu ya, pengkhotbah mau khotbah panjang, khotbah cepat itu sama saja. Iya kan? Sudah tahu sama apanya? Biasanya ada yang ngomongnya dalam hati, tapi ini PK-nya. Saya tidak datang ke tempat ini untuk amplop Bapak Ibu, tapi
Isinya pinter itu. Enggak juga saudara ini. Saya enggak khotbah demi amplop atau isinya juga. Kenapa saya enggak pernah memikirkan itu dalam pelayanan? Bukan karena saya ini rohani ya. Tapi saya tahu sudah ada bagiannya sendiri untuk memikirkan itu, bendahara. Jadi saya enggak usah mikirin itulah itu. Kolose 3 ayat 12. Saya akan membacakan untuk saudara semuanya dan saudara boleh mengikuti pembacaan ini dari Alkitab atau aplikasi Alkitab Bapak Ibu semuanya. Perhatikan ini, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ada beberapa hal yang di sini ditekankan untuk kita kenakan dalam kehidupan kita. Ya kan? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan seterusnya. Tapi saya tidak akan bahas masing-masing ini. Saya ingin atau tertarik untuk membahas baik berkaitan dengan kemurahan itu sendiri. Kalau saudara lihat di Alkitab tadi, diawali atau dibuka dengan kalimat ini. Karena itu. Nah waktu saudara baca firman, lalu kemudian ketemu ayat-ayat yang misalnya seperti ini. Karena itu. Oleh sebab itu, karenanya, misalnya, setelah itu misalnya, saudara harus tahu tuh itu apa? Halo? Saudara enggak amin, enggak manduk lagi. Jadi saya enggak ngerti. Kalau enggak amin ya manduk, jadi saya ngerti kalau sudah ngerti ya. Saya ulang ya, kalau ketemu ayatnya seperti karena itu, oleh sebab itu, setelah itu misalnya, saudara harus tahu itu apa. Supaya apa? Kita mengerti seluruh rangkaiannya. Kenapa ya kok kemudian diberi penjelasan seperti ini? Karena apa? Kalau ada kalimat karena itu berarti itu adalah apa? Sebabnya. Maka kemudian musababnya kita harus menjadi seperti ini. Mengenakan belas kasihan dan seterusnya. Nah untuk cari karena itu maksudnya apa? Gampang. Saudara tahu carinya di mana? Pasar Atom, haleluya. Enggak. Carinya di ayat sebelum dan sesudahnya. Nah kalau saudara baca di Alkitab saudara akan tahu. Disebutkan karena itu, karena apa? Allah telah menganugerahkan kepada kita bukan lagi manusia yang lama yang telah jatuh dalam dosa yang terdistorsi oleh dosa. Tapi manusia baru yang telah dibaharui melalui apa? Kekudusan dan kasih-Nya Tuhan. Dengan kata lain begini, tanpa proses yang pertama. Yaitu Allah yang menguduskan kita. Allah yang mengasihi kita. Berkasih karunia, berkemurahan kepada kita. Maka dengar baik. Tidak pernah ada orang yang bisa punya kemurahan hati yang sejati. Saya ulang sekali lagi ya. Karena kita ini dalam manusia lama kita. Telah terdistorsi oleh dosa. Dosa mempengaruhi pikiran kita. Dosa merusak hati kita. Kata firman Tuhan di Kejadian pasal 6. Ayo coba lihat dulu ya. Mumpung saya ingat ini, Kejadian pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-5. Perhatikan baik, Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5. Saya senang, sempat ada handphone bunyi tapi Bapak Ibu semuanya tetap fokus sama firman. Suatu kali saya khotbah di ibadah Manula, ibadah senior klub Bapak Ibu. Jadi yang datang ini opa-oma, sudah sepuh-sepuh, sudah tua-tua. Banyak, nah, ini Pak Dev juga pasti tahu ini yang saya maksudkan. Itu ibadah saya lupa jam 4 atau jam 5, itu opa-oma jam 2 sudah datang semua. Penuh gereja, beneran di bawah penuh semua seneng. Kenapa? Sebulan sekali kesempatan untuk ngumpul podo tuweke. Gitu. Saya tahu yang diomongin apa? Gitu. Ya apa? Bodohmu biro iki. Gitu kan. Jadi mereka seneng. Wah waktu ibadah mereka antusias luar biasa. Di tengah-tengah khotbah, saya pas kebetulan yang khotbah waktu itu salah satu handphonenya oma-oma bunyi. Tutitati. Saya tahu sak gereja liatin oma itu semua. Itu oma karena tahu seluruh mata di gereja, bahkan mata Tuhan melihat kepada dia. Gitu. Itu cari handphonenya, tasnya gede, handphonenya kecil, cari susah, enggak ketemu. Begitu ketemu dipencet-pencet, enggak mati-mati, itu buateng, duar. Gitu. Itu baterai lari ke sana, tutupnya ke sini. Iya, karena apa ya? Karena intimidasi. Tapi saya senang, sempat ada yang bunyi tapi enggak ada yang terdistract. Nanti kalau ada telepon, angkat saja. Kalau cari saya, bilang saya masih khotbah Bapak Ibu ya. Nah. Coba perhatikan ya, Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan, bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya
selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ayat yang ke-6 tidak perlu terlalu dibingungkan. Loh kok Tuhan menyesal? Loh Allah tidak mungkin menyesal Bapak Ibu. Kenapa? Penyesalan itu hanya terjadi karena kurangnya pengetahuan. Halo? Betul ya? Saudara beli sepatu loh. Sepatu nih beli. Lalu begitu nyampe rumah baru dipakai seminggu jebol. Gitu. Saudara nyesel kan? Loh alah, kok bisa kayak gini dia apa sih? Dikasih tahu lah sama anaknya. Mami kalau beli sepatu tuh lihat ini loh produksinya tanggal berapa, tahun berapa. Ya mesti ini, pasti murah. Iya diskon 80% misalnya gitu. Oh jadi ada kode produksinya tahun. Iya terus lihat. Saudara nyesel karena kurang pengetahuan. Betul ya? Tapi kalau Allah yang maha tahu, ya tentu saja tidak mungkin menyesal lah. Alah karena sih ngamen belas ini. Amin ya. Tidak mungkin Allah yang maha tahu bisa menyesal. Kenapa? Karena kemahatauannya tidak memungkinkan adanya satu hal paling remeh pun yang di luar pengetahuannya. Dia tahu segala sesuatu. Loh tapi kok menyesal? Kata menyesal itu memang perlu disampaikan dan dicatat supaya tujuannya kita tahu bagaimana perasaan hati Allah terhadap dosa. Halo? Jadi begitu bencinya sebetulnya Allah itu terhadap dosa itu. Sehingga sampai-sampai dikatakan dia menyesal. Kalau dalam teologi ya itu disebut dengan kalimat yang bersifat antropopatism. Atau Allah yang digambarkan memiliki perasaan seperti manusia. Dan ini penting supaya kita tahu hati Allah. Gitu ya. Karena kalau tidak ada kalimat-kalimat begini ya kita nggak ngerti itu bagaimana reaksi respon hati Allah. Dan pada dosa, perhatikan baik-baik, dikatakan Allah menyesal. Kenapa? Karena segala kecenderungan hati manusia itu membuahkan dosa dan kejahatan semata-mata. Kalau hatinya sudah dosa, hati itu bukan organ tubuh ya maksudnya, tapi hati sebagai pusat perasaan. Kalau hati sebagai pusat perasaan telah terdistorsi oleh dosa, maka semua yang keluar dari hati, pikiran kayak keputusan yang dilandaskan hati, dan semuanya pasti juga menghasilkan apa? Dosa. Walaupun nampaknya baik. Tapi bagi orang berdosa tidak ada yang betul-betul baik. Bagi orang yang telah jatuh dalam dosa. Di mana dosa mendistorsi semua aspek hidup manusia. Tidak mungkin ada kemurahan yang sejati dan kebaikan yang sejati. That's for sure. Makanya jangan heran. Kalau ada orang dunia baik, sebetulnya dia tidak benar-benar baik. Baik itu karena secara sosiologis kita sedang membandingkan orang itu dengan orang lain yang tidak lebih baik. Tangkap saya. Kalau ada orang baik, sebetulnya tanpa sadar, bukan karena dia benar-benar baik tuh. Tapi secara sosiologis kita membandingkannya dengan orang lain yang tidak lebih baik daripada dia. Saya kasih contoh. Misalnya ya, saudara mungkin cerita sama siapa ya, sama temen kayak yang bermain di rumah saudara. Lalu ditanyain, kan wis suwe ta di sini? Oh suwe aku 15 tahun di sini. Berarti kon kenal kabeh lah tonggo. Oh kenal semua gitu. Ya apa di sini? Api-api ta orangnya. Ya sepodo ae lah di mana-mana ya. Di tonggo sing kanan iki ciami orangnya wapian. Dek nek goreng apa-apa gitu mesti ngeteri. Cik, rasakno yo aku mau goreng dadar jagung iki jerek bae tekon. Tapi nek tonggoku sebelah kiri, mau ngedite minta ampun gitu. Goreng apa-apa itu ambune tok sing mampir itu. Gorengannya gak pernah mampir gitu. Orang ini sedang membandingkan tetangga sebelah kanannya baik karena apa? Dibandingkan dengan yang sebelah kiri. Nah kamu saya, gitu loh. Tapi apakah yang kanan itu betul-betul baik? Wait, ingat baik-baik. Bahwa karena terdistorsi oleh dosa, tanpa manusia itu dibaharui oleh kasih karunia dan juga dikuduskan oleh Allah, tidak mungkin bisa benar-benar baik. Tidak mungkin bisa memiliki kemurahan secara sejati. Sebab apa? Bisa jadi orang itu nampak baik karena apa? Yang pertama, ada apa? Ada apa? Ada. Mesti jemaat itu kalau ditanya mesti begitu. Angkat tangan, tanya lalu jawab lah gitu loh. Nanti saudara, saya sudah koordinasi dengan Ibu Gembala. Setiap jawaban yang benar saudara boleh pulang bawa drumnya nanti. Haleluya. Ya. Kenapa? Kok belum tentu baik? Karena yang pertama, orang-orang yang di luar Kristus, kalau dia baik itu pasti. Entah karena dia punya apa? Agenda atau pamrih. Betul ya? Oh tonggo kita api, soalnya anaknya ganteng nih. Siapa tahu nanti bisa cocok sama anakku yang wedok.
Misalnya, atau misalnya hal-hal yang lainnya. Mungkin dia tidak pamrih pada orang yang menerima kebaikannya. Tapi dia bisa saja pamrih pada Allah. Contoh, aku baik sama dia bukan demi dia supaya baik sama aku kok. Aku baik sama dia itu biar misalnya aku bisa tambah pahala di sorga. Haleluya itu. Dia tidak pamrih sama manusia tapi pamrih pada Allah. Halo? Betul ya? Jadi sebetulnya tanpa pengudusan dan kasih karunia Allah, gak ada orang yang benar-benar baik. Tapi dengar baik-baik, Alkitab mengatakan bahwa kita telah dikuduskan. Dan oleh karena kasih karunia Allah, kita menerima manusia yang baru. Bukan berarti kita jadi manusia yang lain gitu ya. Kita jadi kayak superhero gitu. No. Kita tetap kita tuh. Maafkan saya, yang jerawatan bisa jadi tetap jerawatan. Gitu. Bukan berarti manusia yang baru itu sudah bangun, tidur langsung, nanti kok bringkel hilang. Gitu ya. Lalu sudah testimoni, dulu saya kerutan, setelah saya datang di Victory, saya jadi mulus. Oh enggak, manusia baru bukan begitu, bukan. Tapi yang dibaharui apa? Iman kita, kerohanian kita, perspektif hidup kita, worldview kita, cara kita menilai situasi, memandang situasi, semua dibaharui oleh karena iman, oleh karena firman. Itulah yang membuat kita punya cara pandang yang berbeda. Dunia bilang mengajar selalu tentang apa? How to get. Tapi Alkitab bilang apa? How to give. Amin. Orang dunia itu pikirnya apa? Cuan, pokoknya cuan, gak apa-apa. Saya dulu pernah sakit Bapak Ibu. Waktu awal-awal jadi Kristen, ini tak ceritain dikit gak apa-apa ya. Saudara kan lebih senang dengar cerita daripada bahas firman kan? Enggak. Satu kali saya sakit Bapak Ibu, dan sakitnya ya lumayan. Waktu itu saya baru pelayanan, saya sakit usus buntu. Singkat cerita saya dibawa ke rumah sakit. Saya enggak punya uang, saya baru-baru pelayanan, saya enggak punya uang. Saya waktu itu tinggal sampai 350.000. Saya digledek masuk rumah sakit itu hanya dengan modal apa? Kakak rohani saya yang menyekolahkan sesuatu, ngerti ya menyekolahkan ya? Sing manduin nemen gini pengalaman itu ya. Pengalaman, menyekolahkan sesuatu untuk apa? Supaya saya bisa mendapatkan perawatan. Singkat cerita saudara, saya marah-marah itu, saya gondok itu sama Tuhan. Kenapa? Aku itu wis pelayanan, wis ninggalin kerjaan, ninggalin ini keluarga. Saya dulu tidur di kursi gereja, ini masih bagus ke kursi. Dulu kursi gereja tempat kami tipis-tipis, mereknya Eleven. Tahu ya, Eleven ya, gundut kan, tapi tipis sudah itu. Eleven yang lagi diet gitu kan. Jadi saya tidur, malam pertama saya tidur di gereja karena saya diminta keluar dari rumah oleh orang tua saya. Karena ya tentu saja karena pilihan iman itu. Malam pertama saya tidur, goleng, gobiak, ketiban kursi, gobiak gitu. Kata hamba-hamba Tuhan yang tidur di gereja juga karena ada pastor di gereja. Ngapain? Jatuh. Nek mimpi buat tinggi-tinggi kan gitu. Darah Yesus gitu ya. Begitu, saya dirawat masuk rumah sakit. Singkat cerita sudah, setelah saya dioperasi, Tuhan buka jalan. Dokter yang operasi saya itu bilang gini, Pak, Bapak ini kerja di gereja? Enggak dok, saya pelayanan di gereja, saya full timer. Oh iya itu maksud saya. Kenapa dok? Saya tanya, enggak apa-apa Pak, cuman saya kemarin tuh mau operasi Bapak itu cuapek sekali. Tapi entah kenapa ya, pas saya operasi itu hati saya kayak damai gitu. Dan saya enggak pernah ngerasain itu. Saya langsung bilang gini Bapak Ibu, dok puji Tuhan, itu damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan dok, saya langsung bilang gitu. Terus saya tanyalah ke dia, dokter ke gereja mana gitu. Kenapa saya tanya begitu? Karena wajahnya seperti wajah orang Kristen. Saya tahu wajah orang Kristen gimana? Ya kayak Bapak Ibu semuanya gini loh. Yang kalau di gereja tuh gitu. Begitu mulai sumpah mana ya, nggak mau lagi gitu. Saya pikir dia orang Kristen, saya tanya, loh dokter ke gereja mana? Dia bilang, enggak Pak, saya bukan orang Kristen. Tapi saya percaya ada Tuhan. Terus dia menjawab, oh iya dok. Ya saya enggak langsung nginjili dia kan. Kenapa? Ini cekot-cekot bos. Nyut gitu. Cuma saya enggak nginjili. Singkat cerita, lalu kemudian dokter ini bilang, Pak jangan tersinggung ya Pak. Kalau boleh biaya anestesi dan semua yang di ruang operasi, obat-obat biar saya yang bayar, boleh ya Pak? Saya langsung bilang apa? Dok bayaran kabeh, bok sungkan-sungkan gitu. Udah, puji Tuhan dibayar. Loh, saya enggak pasang muka melas loh Bapak Ibu, maafkan saya ya, no. Saya enggak, aku ini pelayanan. Enggak, sorry. Enggak, saya punya integritas Bapak dan saya jaga itu. Karena sebagai hamba Tuhan kalau mau berkeluh kesah ya berkeluh kesahnya kepada
Tuhan ya. Jadi Tuhan buka jalan. Singkat cerita cuma itu. Ada seseorang yang sampai hari ini saya enggak tahu itu. Enggak kenal. Dipakai Tuhan untuk bayar apa? Kamar. Loh, obat sudah dibayar, operasi sudah dibayar. Kamarnya melok sopo. Gitu. Puji Tuhan, Tuhan kirim orang untuk bayar kamar. Enggak cuma itu, teman-teman pelayanan yang lain pada datang semua. Dan enggak cuma datang, mereka mendoakan. Dan lebih bersyukur, enggak cuma mendoakan, mereka kasih apa? Haleluya. Gitu. Dari PD ini datang, dari kasih berkat ke saya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya masuk bawa uang berapa? Sampai enggak. Saya keluar rumah sakit bawa uang hampir 6 juta tahun itu. Tunggu, belum. Masih ada gongnya ini. Saudara tahu, waktu saya ngitung semua angpo itu, amplop 6 juta, hampir 6 juta. Saya langsung bilang begini sama Tuhan. Tuhan, nek ngerti cuan begini, telungulan pisan sakit enggak apa-apa Tuhan. Loh, pikirannya masih orang dunia tuh, kan baru-baru tuh jadi Kristen. Yang saya mau maksudkan adalah begini loh, dunia itu ngajar kita how to get. Tapi Alkitab ngajar kita how to give. Tapi oleh karena kasih karunia Allah yang mengubahkan hati kita, menguduskan kita, maka orang Kristen yang sejati tidak mungkin mati. Tidak ada. Kenapa? Karena begini loh, mestinya kebaikan Allah yang kita terima itu menyadarkan tentang bagaimana Allah kepada kita dan bagaimana harusnya kita baik kepada Allah maupun kepada sesama. Amin. Saya ulang ya. Mestinya kalau kita benar-benar menerima kasih karunia Allah, menyerapnya dalam jiwa kita, mengalir dalam darah kita, kita tahu bagaimana Allah kepada kita yang harusnya menyadarkan tentang bagaimana seharusnya kita bersikap baik kepada Allah maupun kepada manusia. Kalau kita sudah dikuduskan hanya melalui kasih karunia Allah, berarti di saat yang sama kita mestinya juga punya kemurahan hati juga untuk memaafkan orang lain. Untuk mengampuni kesalahan orang lain. Jangan sampai ada istri-istri yang hari ini sudah pelayanan di mana-mana gitu. Sudah inilah ikut PD di mana-mana. Saudara di Surabaya ya. Tapi kalau Victory Bali ngadai, saudara pergi ke sana itu. Misalnya Victory di Manado saudara juga datang misalnya ini. Tapi maafkan saya, masih punya kepahitan dengan suami, dengan anak. Mestinya enggak ada. Tapi saya percaya enggak ada yang begitu. Gitu. Amin saudara. Karena mestinya enggak. Sebab apa? Kita disadarkan tentang kasih karunia dan kemurahan Allah. Enggak ada yang amin, ini semua yang mestinya kita, contoh misalnya ya, waktu kita sadar betapa berdosanya kita, betapa hancurnya kita itu. Nah, saudara bisa tambahkan kata-kata yang lain yang lebih keras misalnya. Betapa tidak karu-karuannya kita di hadapan Allah. Tapi Allah berkenan, berkemurahan untuk mengampuni kita. Maka mestinya seperti itu jugalah kita kepada orang lain. Jangan sampai ada yang ngomong begini, sudah datang sama Bu Eli lalu kemudian, Bu Eli jadi saksi yo, pokoknya aku mati yo, ojo sampai bujuku teko yo, ojo sampai dia nyentuh aku, Mas yo aku mati, ojo sampai, setangi mana aku mati. Loh, saudara pikir ini guyonan? Pernah ada seorang ibu ngomong begitu pada saya. Datang pada kami cerita soal suaminya lalu kemudian bilang, Pak Peter ini jadi saksi. Kenapa kok dia ngomong kepada saya? Karena dulu di gereja saya yang handle hampir seluruh pelayanan pastoral. Khususnya adalah apa? Ya ibadah-ibadah kedukaan itu. Jadi saya yang menjadwal hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan untuk melayani itu. Dan ibu ini datang pada saya bilang, pokoknya ini aku mati Pak, yo sampai yo. Bojoku itu teko terus nyentuh aku, yo sampai gak terima aku gitu. Gitu. Padahal kira-kira mau bojone misalnya datang lalu, maafin ya. Maksudnya, begitu kan tidak mungkin. Tapi ngapain kepahitan seperti itu dibawa sampai mati? Ada yang salah tuh. So kalau kita ini telah menerima kemurahan Allah, kasih karunia Allah, mestinya yang sama juga. Kita tidak pernah berkeberatan untuk juga mengampuni orang yang lain. Ingat baik-baik bagaimana Kristus itu mengajar kita tentang orang yang dibebaskan hutang oleh hakim itu. Lalu kemudian dia justru apa? Menganiaya orang lain yang berhutang yang tidak lebih banyak daripada hutangnya dia kepada yang kaya itu. Nah maksud saya. Lalu apa hukumannya? Waduh. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang pertama, dari tadi yang pertama Pak. Iya, nah, yang kedua, yang ketiga cepet tuh santai aja. Bahwa apa? Perlu untuk kita apa? Dikuduskan
dan juga menikmati kasih Allah supaya kita bisa menghasilkan apa? Kemurahan hati. Saudara, sebetulnya apa sih kemurahan hati dan apa bedanya dengan kebaikan misalnya? Kalau saudara lihat dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris, kata kemurahan dan kebaikan itu ternyata bisa dipakai secara interchangeable atau dipakai secara bolak-balik, gonta-ganti gitu ya. Karena apa? Dalam terjemahan yang sama di Alkitab bahasa Inggris, itu kadang-kadang diterjemahkan di LAI, Alkitab bahasa Indonesia dengan kebaikan, kadang-kadang juga diterjemahkan dengan kemurahan. Sementara dari kata Yunaninya sendiri, itu juga bisa diterjemahkan baik kemurahan atau kebaikan. Seorang penafsir mengatakan kalau kebaikan itu bicara soal apa? Hal-hal yang baik secara umum. Tapi kalau kemurahan bicara soal kebaikan yang lebih spesifik, yaitu tentang memberi sesuatu kepada orang lain. Sesuatu itu tidak harus selalu uang tuh, bisa juga perhatian, bisa juga senyum. Makanya kalau kita suka senyum dikatakan apa? Murah senyum. Murah senyum. Gitu. Murah senyum, karena apa? Kita suka senyum, memberi senyum. Jadi kemurahan itu berkaitan dengan kebaikan yang apa? Kaitannya dengan memberikan sesuatu kepada orang lain. Dan bagi orang yang berdosa, yang belum dikuduskan Allah, memberi itu susahnya minta ampun. Alasannya banyak. Kayak apa aku ngekei dek wis oge kok enak ayam gitu. Percuma aku ngekei dek, gak tahu ditulis di story nih, thank you ya Ce ya, gak pernah. Gitu. Mateng saya itu. Atau alasan-alasan yang lain. No. Dengar baik-baik ya. Kalau kita menilik kemurahan Tuhan, kita akan tahu betapa luar biasanya Dia. Waktu Tuhan berkemurahan, seringkali itu dikaitkan dengan apa? Seringkali itu dikaitkan dengan keselamatan yang Dia berikan. Coba lihat Roma pasal 9 ayat yang ke-6. Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi hal itu berkaitan dengan pemilihan Allah terhadap orang-orang yang diselamatkan. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang. Tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jadi Allah itu mau mengasihi kepada siapa, Dia mau mengasihi tidak tergantung daripada apa? Dari kehendak orang atau usaha orang. Tapi sepenuhnya kemurahan hati Allah. Jadi kita belajar dulu. Bahwa waktu Allah murah hati, kemurahan hatinya itu tidak dipengaruhi oleh objek kasihnya. Saya ulang ya. Kemurahan hati Allah itu tidak pernah dipengaruhi oleh objek yang Dia mau kasih kemurahan atau Dia mau belas kasihan itu. Tidak, contohnya begini loh. Waktu Allah mau berbelas kasihan kepada A, tidak tergantung A-nya itu seperti apa. Dia yang penting mau berbelas kasihan saja. Begitu pula juga dengan kita mestinya. Kalau kita mau digerakkan Tuhan, kalau kita mau berbelas kasihan, tidak usah bergantung pada orang yang hendak menerima kebaikan kita. Contohnya apa? Ya aku memang sayang sama Dek, soalnya Dek baik sama aku. Kalau kita lakukan itu, orang dunia juga bisa lakukan itu. So what's the difference? Apa value kita dong? Kadang-kadang kita mau baik sama orang yang baik atau kita mau memberi kepada orang yang juga apa? Menunjukkan kebaikan kita. Yang tujuannya supaya orang lebih banyak tahu bahwa kita ini orang baik, kan begitu. Sebagai hamba Tuhan tentu saja Bapak Ibu ya, saya banyak menerima pemberian dari jemaat ya, puji Tuhan. Puji Tuhan itu maksudnya apa sih? Bukan karena pemberiannya, tapi karena saya bisa melihat kemurahan hati. Dan kemurahan hati itu selalu ekspresi dari kasih kepada Allah. Banyak yang saya menerima pemberian. Batik ini juga mereknya Casio. Kasih orang. Batik ini juga diberi orang. Sudah lama, sudah lebih dari... Saya lupa, mungkin sebelum saya menikah saya diberi batik ini. Tapi tak rawat saudara ya, tak rawat, sering saya pakai. Tahukah saudara bahwa ketika kita memberi kepada orang, jangan terpengaruh pada siapa yang menerima itu. Saya kalau menerima pemberian juga hampir tidak pernah untuk saya posting. Dan saya kadang-kadang menyampaikan itu kepada jemaat. Supaya apa? Saya sebagai hamba Tuhan perlu menjaga hati dari orang-orang yang belum bisa memberi. Nah kamu saya, nanti dia lihat IG kita, itu status kita, Pak Pendeta ini baru nerima ini deh, aku belum pernah ngasih, rek sungkan. Apalagi terus dipaksakan memberi, saya enggak mau begitu. Makanya saya enggak mau posting-posting ya, saya kadang-kadang mesti ngomong sama jemaat. Kecuali kalau misalnya itu produk jualannya dia, nangkep ya. Kalau dia punya bisnis, punya produk, lalu ngirim ke saya. Oh saya pasti bantu review, enggak cuma bantu review, tak tawarkan, enggak apa-apa.
Yang penting 20%-nya ke saya. Enggak. Saya bantu, supaya apa? Ya supaya orang bisa ngambil produknya dia juga. Nah kalau soal itu urusan yang lain. Tapi soal pemberian-pemberian, saya menjaga agar apa? Orang-orang yang belum bisa memberi tidak sampai nggak enak hati atau jadi merasa bagaimana gitu. But anyway saudara, yang menarik adalah begini. Jangan terpengaruh pada objek kasih kita waktu kita mau memberi kasih kepada orang. Justru Alkitab katakan yang menarik adalah apa? Kasihilah siapa? Sesamamu, kasihlah siapa? Musuhmu. Lihat baik-baik. Betapa kebaikan itu tidak boleh dipengaruhi oleh objek kasih. Tapi kita seringkali begitu tuh. Seringkali kita begitu. Nek dek api, ya aku api. Nek dek jahat, aku itu 1000 kali lebih jahat. Gitu kan kita ini. Bukan kita lah, orang. Kalau saudara tidak ada yang begitu. Kan seringkali orang dunia begitu. Tapi anak-anak Tuhan tidak boleh begitu. Bahkan kalau perlu, sekalipun orang yang kita beri belas kasihan, kita beri kebaikan, kemurahan hati, itu nyakitin kita pun. Biarlah kita menyerahkan itu pada keadilan Tuhan. Amin. Tidak usah lagi bilang ini. Ngerti yang ngono ya, gak kira kayak ide, kurang ajar. Ini anak putok manis-manis, namburi. Bapak Ibu, aduh, sebagai hamba Tuhan itu beneran lah, kenyang dengan hal-hal seperti itu. Kita yang membesarkan mereka, kita yang nguatin mereka, kita yang mendoakan mereka. Karena terima omongan dari orang lain yang tidak dikonfirmasi ke kita. Gitu kok bisa langsung percaya, langsung meninggalkan kita, terus ngerasani kita di mana-mana. Hamba Tuhan tuh kenyang dengan yang begitu, gak kaget. Apalagi gembala, siap-siap, beneran. Wis. Jadi gembala itu siap-siap. Wis. Bener, nih hatinya ndak luas, ndak lapang, ndak bener-bener dijamah Tuhan. Iso kuru, bener gitu. Bener itu. Tapi saya bersyukur gembala kita semuanya tentu saja oleh karena panggilan Tuhan juga tentu diperlengkapi Tuhan dengan hati yang seluas samudra. Ya toh? Tapi kalau Bapak Ibu, puji Tuhan ada tepuk tangan. Jemaat kalau tepuk tangan itu biasanya ada dua, entah karena diberkati firman atau mengingatkan cepetan Pak, begitu, gembala itu begitu, hamba Tuhan itu kenyang begitu. Kadang-kadang kita itu, aduh Tuhan, rasanya kok pengen tak kerawuk dalam nama Tuhan Yesus gitu. Kadang-kadang begitu saudara gitu. Tapi ya sudah, apa kemudian kita terus tidak mendoakan? Terus mendoakan. Walaupun kadang-kadang pas mau mendoakan, bagi orang-orang yang memusuhi kita, yang jahatin kita padahal kita sudah baik. Itu kadang-kadang Tuhan, aku berdoa untuk dia yang sudah menyakiti hatiku. Mau ngomong ampun itu loh susah itu. Ambil aja nyawanya Tuhan, kesuwen itu. Kadang bisa begitu. Tapi no, hari ini kita belajar. Bahkan bagi orang-orang yang mengecewakan hati kita. Jangan sampai kita berhenti untuk bermurah hati kepada mereka. Saya sudah mau selesai, tak tambah 10 menit tambah. Jadi Bapak Ibu ya, yang pertama apa? Jangan sampai kebaikan kita dipengaruhi oleh objek kasih kita. Yang kedua, ini yang juga tidak kalah pentingnya, waktu kita berkemurahan, jangan diingat-ingat. Halo? Jangan diingat-ingat. Coba lihat. Matius pasal yang ke-25, 25 atau 24. Matius pasal yang Matius pasal 25. Matius pasal 25 dari perikop dengan judul penghakiman terakhir di ayat 31 sampai 46, tapi kita tentu saja tidak akan baca semuanya. Yang jelas dalam perikop ini Tuhan Yesus datang kedua kalinya sebagai raja dan juga sebagai hakim, lalu menghakimi semua bangsa. Dan dia golongkan menjadi dua bagian, yaitu golongan domba di sebelah kanannya, golongan kambing di sebelah kirinya. Kepada domba-domba yang di sebelah kanannya, Tuhan bilang di ayat yang ke-34, perhatikan baik. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kepada orang-orang di sebelah kanannya. Lalu kemudian orang-orang itu tanya kan,
Loh kok Isa ya begitu? Nah begitu kan, nanti saudara akan lihat. Sebab apa? Di ayat 35 dikatakan, ketika aku lapar kamu memberi aku makan, aku haus kamu beri aku minum. Ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan, aku telanjang kamu beri aku pakaian dan seterusnya. Tapi menariknya begini loh, domba-domba ini yang dikatakan Tuhan telah melakukan kebaikan-kebaikan itu, bahkan tidak ngingat kapan mereka lakukan itu. Buktinya apa? Coba baca di ayat yang ke-37. Perhatikan baik. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum. Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan dan seterusnya. Lihat ini. Orang yang betul-betul baik, cirinya adalah dia tidak pernah mengingat-ingat kebaikannya. Saya ulang ya, orang yang benar-benar baik itu gak ingat. Kenapa? Karena itu sudah jadi budayanya dia. Sudah jadi lifestyle-nya dia itu. Beda sama orang yang tidak seberapa baik lalu belajar baik. Yang tidak punya kemurahan hati, tapi kemudian ya memberi kemurahan hati. Biasanya diingat-ingat. Satu kali saya pelayanan di satu persekutuan doa yang saya lama tidak melayani di tempat itu. Saya diminta pelayani, ketemulah sama AI, ya usianya sudah sekitar mungkin hampir 65-70 lah. Lalu kemudian ini, Pak Pendeta masih ingat saya gitu. Oh iya, gitu. Ya mohon maaf Bapak Ibu ya, karena kan ketemu banyak orang tidak selalu ingat. Saya ini loh yang, oh iya gimana kabarnya? Puji Tuhan ya, Cik sehat. Saya bilang begitu. Ya puji Tuhan, Cik sehat. Ya apa? Masih sering dipakai batikku itu gitu. Saya tuh yang mana ya? Iya. Loh, saya dulu tak kasih itu loh, yang merah garis-garis. Oh iya. Loh alah wes lupa 10 tahun yang lalu itu loh begitu. Oh iya, wes memet itu gitu. Mateng. Saya tuh dalam hati itu. Ya bukan saya tidak bermaksud menghargai pemberian orang Bapak Ibu ya. Tapi ya kadang-kadang memang bisa lupa. Karena apa ya, saya itu hampir semua batik ya diberi, puji Tuhan haleluya gitu. Ada yang kayak kegeden ya, ada yang ya sudah tidak apa-apa ya. Tapi saya bersyukur. Kadang-kadang saya tidak bilang beliau itu tidak seberapa baik, tidak ya maafkan saya. Tapi maksud saya apa, kalau orang yang benar-benar baik itu bahkan tidak pernah ingat. Yang ingat itu yang menerima kebaikannya. Halo? Tapi yang memberi tidak ingat. Malah kadang-kadang diingatkan, kau ngerti enggak? Sepeda itu dari kamu loh dulu. Masa sih? Iya, zamannya anakmu cilik, kok sing ngono iku saiki wis kawin duit putu anakmu. Iku lho kok awet ya kalau tak gawe tak plastiki terus begitu misalnya. Yang ingat siapa? Yang menerima kebaikan kita. Kalau orang yang enggak seberapa baik, begitu memberi kebaikan, diingat-ingat terus gitu. Nek perlu ditulis nang agenda, hari ini aku memberi sama Pak Pedra begitu. Begitu. Tapi lihat baik-baik, orang yang disebut sebagai orang-orang benar ini bahkan tidak mengingat kebaikannya. Tapi perkataan Tuhan Yesus ini menarik sekali. Coba perhatikan di ayat yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Perhatikan ini, kamu telah melakukannya untuk siapa? Untuk Tuhan. Saudara ini menarik sekali. Kenapa begitu? Ternyata ya kebaikan yang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, saudara seiman yang membutuhkan, kemurahan hati yang kita nyatakan kepada mereka. Ternyata itu diterima oleh Tuhan sebagai kebaikan yang ditujukan untuk dirinya sendiri. Memangnya kita ini siapa bisa berbuat baik kepada Allah? Tapi begitulah Allah itu atas semua kebaikan kita. Jadi waktu saudara nuntun orang, naik tangga misalnya sudah sepuh, sudah nuntun. Atau saudara nemenin opa, oma saudara, merawat orang tua yang sudah sepuh. Semua kebaikan itu diterima Tuhan sebagai kebaikan yang ditujukan pada dirinya sendiri. Wow. Dan Tuhan tidak akan pernah lupa atas kebaikan itu. Makanya orang-orang yang berkemurahan, ini yang terakhir, pasti juga menerima kemurahan. Sekali lagi ya, orang-orang yang berkemurahan pasti tidak mungkin tidak menerima kemurahan. Kita lihat satu ayat yang terakhir. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-14.
Matius pasal 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan apa? Mengampuni kamu juga. Ini perlu dipahami dengan seksama. Kenapa? Tidak berarti bahwa Allah mengampuni kita karena kita mengampuni orang lain. Tidak, tidak. Pengampunan kita bukan didasarkan atas perbuatan kita. Amin. Keselamatan penebusan kita bukan karena dasarnya perbuatan kita. Tidak. Tapi kenapa dituliskan begini? Kita perlu menerjemahkan atau menafsirkannya dengan tepat. Yang dimaksudkannya tentu bukan berarti keselamatan kita tergantung apakah kita juga mengampuni orang lain. Allah mengampuni kita tergantung kita mengampuni orang lain. Tidak. Tapi maksudnya yang benar Allah mengampuni kita karena pengampunannya menganugerahkan iman kepada kita sehingga melalui iman itu juga kita bisa mengampuni orang lain. Jadi kalau kita sudah menyatakan kita bisa mengampuni orang lain, berarti sudah ada iman dalam hidup kita. Kalau kita sudah punya iman, berarti Allah juga telah mengampuni kita. Nah, kamu saya, gitu loh. Dengan kata lain, orang yang mengampuni, diampuni. Orang yang berkemurahan pasti juga menerima kemurahan dari Allah. Itulah sebabnya Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Pak katanya yang terakhir, yang ini asli serius ini terakhir itu. Berbahagialah orang yang apa? Murah hati. Karena mereka akan apa? Mendapatkan kemurahan. Bagaimana dengan kita semuanya? Suami-suami jangan pelit sama istri. Istri-istri juga jangan pelit kasih sayang pada suami. Kalau kelihatan suami pulang capek, pijeti. Sudah tahu suami seneng kopi, bikinkan. Jangan nunggu tanggal muda. Biasanya gak tahu ono kopi, kalau tanggal muda, saember saudara. Sayang mau mandi kopi, gitu. Mari sama-sama saling menunjukkan kemurahan. Kemurahan itu enggak harus dengan uang. Saudara pulang ini nanti ya, pulang misalnya ya, pulang. Lalu kemudian pas di jalan, saudara lihat ada jemaat yang pulang jalan kaki misalnya. Saudara menepi dulu, lalu buka kaca jendela gitu. Ya enggak gini lah ya, masa begini. Kan sekarang tinggal pencet sudah ini. Kalau begini kan window with power. Gitu ya. Kalau pencet kan power window. Saudara lihat kan ada orang jalan gitu ya. Lalu kemudian, loh Bu, pulang ibadah ya tadi kan ke gereja. Iya, terus mau kemana ini? Pulang. Loh kok jalan? Iya memang jalan kaki. Loh ayo wes, bareng aja bareng. Loh rumahnya mana? Sejalan tak? Ibu rumahnya mana? Saya di itu loh, deketnya ini patung kuda. Wes sejalan. Padahal sudah mau orang Sidoarjo, gak apa-apa sejalan. Jangan sampai ada orang jemaat kelihatan jalan. Surat memang berhenti sebentar buka. Bu mau kemana? Pulang. Oh Tuhan berkati ya, hati-hati ya. Buka-buka selamat. Mateng. Mesisan pura-pura gak kenal pisan itu. Maksud saya apa? Kebaikan itu harus direalisasikan. Amin. Kemurahan hati itu harus direalisasikan. Makanya saya ngajar pada jemaat. Kalau kita bisa menyatakan kemurahan hati, kita nyatakan. Pada orang sakit, jangan cuma bilang gini, get well soon ya. Kalau bisa kasih obat, kasih obat. Anu sing amin plus ini. Amin. Harus begitu. Kalau tahu ada anaknya jemaat lain yang berkekurangan, misalnya enggak punya sepatu, tanya, sepatunya anakmu nomor berapa? Gak apa-apa, tak belikan sing merek-merek biasa, Adidas gitu. Misalnya. Begitu, jangan cuma begini kalau ada orang sakit, get well soon ya. Doakan aja enggak. Kalau enggak bisa memberi, doakan. Benar-benar harus dibawa dalam doa. Amin. Kalau bisa memberi obat, kamu sakit apa? Kamu cocok enggak pakai ini? Tak kirimi ya, gitu loh. Walah amin. Amin. Kemurahan harus dinyatakan. Amin. Dan saya percaya setiap kemurahan yang kita nyatakan untuk kemuliaan Allah, Allah pasti akan membalasnya. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan oleh karena kasih, kebaikan dan kemurahan Allah yang berlimpah-limpah atas kami semuanya. Dan kami semakin tahu bahwa kalau kami bisa hidup hari ini, itu tentu saja hanya oleh karena kemurahan dan kebaikan Allah. Maka jangan sampai kami hanya menjadi penikmat kemurahan dan kebaikan Allah. Tapi biarlah kami juga boleh menjadi saluran kemurahan dan kebaikan Allah bagi orang lainnya.
hamba-hamba Tuhan berkemurahan hati untuk terus melayani jemaat. Jemaat-jemaat juga berkemurahan hati. Itu juga boleh menjadi saluran berkat bagi hamba-hamba Tuhan. Demikian juga hamba-Mu berdoa supaya setiap jemaat di Victory ini boleh semakin hari semakin menjadi saluran kebaikan Tuhan untuk sesama jemaat khususnya dan juga bagi orang-orang lainnya. Kami percaya bahwa tidak akan ada kebaikan dan kemurahan Allah yang tidak dinyatakan bagi kami. Kami semua telah menerimanya dan ini bagian kami juga untuk boleh menyatakan kebaikan Tuhan. Semakin kami menyadari bahwa kasih kemurahan Allah ada dalam kami, semakin sadar juga kami apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami, yaitu menjadi sarana kemurahan dan kebaikan Allah bagi dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you Tuhan, thank you. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji terjadi. sama-sama pujikan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Mari angkat tanganmu, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan, sungguh hati kami limpah dengan syukur. Terima kasih buat firman-Mu, biarlah Kau meteraikan setiap kebenaran firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Dan jadikan setiap kami umat-Mu sebagai pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu Tuhan, Pastor Petra Wulandaru yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Kiranya Kau memberkati hamba-Mu, baik di dalam tugas pelayanannya, baik di dalam keluarga, dan apapun yang hamba-Mu kerjakan. Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan jikalau sebentar kami umat-Mu, kami juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di PD Victory ini. Kami mau memberikan dengan penuh sukacita, dengan hati bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya. Dan diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, amin. Baik, puji Tuhan. Baik Bapak.